Nah, itu cuma buat nutup yang tadi. Eh, Jadi gue perlu nggak? Gue perlu untuk nanya ke lu. Ketika kita tadi bilang makanan sehat, minuman sehat, lo bisa nggak kasih gambaran ke orang-orang yang nonton ini, makanan sehat yang lo maksud tuh apa? makanan Yang lo sehat yang pikir? standar gua itu adalah Mm-mm. nomor satu tidak pakai trans fat. Trans fat itu apa? Trans fat itu adalah minyak seed oil tuh bahasa Indonesia apa ya? Minyak kelapa sawit, minyak canola, minyak jadi dari biji-bijian, Minyak biji-bijian. Mm-mm. minyak biji-bijian termasuk kelapa sawit itu. Jadi nggak ada trans fat dan memang gue di rumah gue nggak ada trans fat. Jadi gue selalu masak kalau nggak pakai minyak kelapa, butter, minyak hewani itu. Mm. Dan lu boleh kita boleh berdebat masalah kesehatan ini ya, tapi gue cukup yakin dengan apa yang gue baca gitu dan you're not smarter than me. gue belum gue belum mulai udah condescending. Tapi ada jarang dan ini termasuk ya kalau dokter sekarang sih mulai mulai ini ya. Cuma gue nggak percaya sama trans fat. Gue Mm. menghindari trans fat, menghindari gula. Kalau gue harus pakai gula, biasanya gue pakai kalau nggak gula kelapa itu gue pakai madu. Madu juga nggak gue panasin. Gitu. Jadi itu yang satu itu. Kalau karbohidrat sebenarnya karbohidrat nggak berarti nggak sehat, tapi memang in general gue makan rendah karbohidrat. Kalau pengen sih kayak tadi barusan gue bilang kalau pengen Nasi nasi uduk. uduk ya gue makan. Terus kayak kalau mau roti, jadi gue tuh suka banget roti soalnya berhubung Cina dari kecil kerjaan gue kan makannya pangsit lah bakpao. Jadi gue suka banget roti. Tapi tepung terigu itu dan ini bisa kita diskusikan Ya, tepung tepung terigu itu tuh sangat tidak ramah untuk perut lo. ya. Gue bisa ngejelasin ini secara detail kenapa dan apa hubungannya sama rasa sakit di joint bla 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 Ya, gitu. Jadi kalau tepung terigu sama sekali gue hindarkan gitu. eh yang terakhir adalah ya proses food. Jadi ya. gue nggak sama sekali nggak pakai. Gue hampir mungkin kalau ada satu, tapi nggak itu juga nggak proses. Kayak misalnya kaldu, kaldu, gue nggak mau sebut merek ya, tapi kaldu yang gue pakai ya, yang gue baca dulu ingredientnya. Kayak pura, Mm-mm. ini kalau kalau ini kan positif. Ya, ya, Pura, ya. gue belum pernah menemukan ingredient yang jelek kalau di pura, karena dia ingredientnya bawang, bawang, daging, Ya, dia ya. diekstraksi, Mm. garam, biasanya ya itu nggak masalah. Itu Mm-mm. proses, tapi tidak Menambahkan zat-zat adiktif tidak menambahkan zat-zat aditif seperti artificial ya lainnya. Mm. pewarna, pe- Pengawet, pengawet, pengawet. filler. Filler nih gue nanya loh. Jadi gue beli gluten free bread. Itu gue nanya mengandung maltodextrin nggak? Karena dia Oh ya, benar. gitu. Itu kan filler. Itu nggak banyak Mm-mm. orang yang perhatikan ya. Terus kayak ada beberapa potato chips contohnya yang gue juga nggak mau sebut brandnya. Kak, Sebenarnya bukan ingredientnya mm, bahkan bukan potato. bukan potato, Ya, ya. Mm-mm. itu hati-hati itu nggak mungkin gue pakai. Jadi memang secara sehari-hari yang gue makan itu gitu. Kalau babi guling contohnya, babi guling pakai micin nggak ya pakai. Mana ada orang Bali yang nggak pakai. Ya gue makan. Gue nggak Mm-mm. se anti itu. Tapi kalau di rumah dan kalau gue masak sendiri nggak pernah tuh gue pakai gitu. Kayak kemarin gue baru Oke. baru belajar. Gue baru tahu gimana cara bikin lawar dan kenapa harus dibejek. Karena kalau lu aduknya Supaya pakai, iya dia nggak mau endok. ngeresep. Gue Mm-mm, sampai mm-mm. sial, tapi kan pedes tangan lu tuh jadi pedes. Jadi gue punya appreciation baru sama ibu-ibu Yang babi masak. guling Tapi yang itu jual. tangannya udah Soalnya udah ini mati rasa, gue tebel. rasa gitu loh. Dia harus ngaduk-ngaduk. Jadi gue, menurut gue kenapa gue balik? Makanya gue bilang kenapa gue bolak-balik dan mungkin itu ada hal tersebut yang sebenarnya udah ada dari awal, tapi gue nggak notice sampai gue ngeliat patternnya. Oh Hmm. gitu, energinya si ibu ini berarti baik. Energi baik tuh gue percaya banget sih kayak energi baik tuh ke makanan gitu loh. Jadi kalau penjualnya aja nggak enak, makanannya biasanya kurang enak. Kayak yang gue bilang tadi Hmm. cuma buat nutup yang tadi pembahasan gue tentang kucing. Ya walaupun Putin suka sama anjing sih, si penjahat perang. Dia suka banget sama anjing. Cuma ada satu tukang pecel, gue kalau ke Jogja gue pasti pesen dari sana. Gue either Hmm. datang atau gue pasti pesan di Gojek kalau gue segitu capek yang nggak bisa datang. Kenapa? Karena kucing dia tuh kayak cuma 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 tembok doang.
Kucingnya ada dua di kulkasnya selalu ada makanan kucing. Jadi gue kadang-kadang bawain Mm-mm. bawain creamy treat gitu. Tuh gue ngobrol dan dia dengerin kayak Bu tolong, gue selalu bilang kan, Bu tolong jangan pakai micin. Telurnya juga nggak pakai micin, nggak. Jangan pakai micin, jangan pakai kecap. Kalau kecap kita nggak pakai Mbak. Terus sama jangan ditambahin gula ya. Kalau gula itu dia sampai tahu loh. Gue lupa tapi ya takarannya ya. Jadi dia beli beli sambal kacang apa apa sih istilahnya kayak adonan Iya, kacangnya ya, dia beli di adonan pasar. kacangnya. Dia beli di pasar, dia bilang jadi kandungan gulanya itu segini dan itu gula kelapa segini Mm-mm. per berapa ratus gram. Jadi 100 sedikit gram. sekali, Mbak, gitu. Jadi dan itu nggak apa kalau Mbak nggak mau saya tambahin, saya nggak tambahin. Nah, gitu. Gara Mm-mm. cuma sesimpel itu gue bolak-balik ke tempatnya dia karena eh apa namanya? Menurut gue walaupun itu hal kecil-kecil itu noticeable fakta bahwa ada kucing dan dia nggak marah dan kucingnya duduk di Hmm. kursi atau duduk di meja. Jadi itu gue appreciate itu menurut gue salah satu salah satu indikator orang orang baik apa enggak. Nggak berarti dia nggak pernah berbuat kejahatan, tapi dia dia gimana perilakunya sama orang yang lebih atau sesuatu yang lebih lemah dari dia. Dan itu gara-gara kalau gue ngeliat itu dan makanannya enak, gue pasti balik lagi. Biasanya yang terjadi itu tuh soalnya gue cobain dulu makanannya enak, gue datang lagi baru gue notice, oh gitu. Atau ya Mm-mm. kadang-kadang sebaliknya sih gue lihat yang kayak tadi. Gue ngeliat dia rame dong, harganya 10.000. Menurut gue sih makanannya ya standar lah kayak nasi uduk standar Ya, pakai air ya, gitu. ya. Tapi ya enak makannya, jadi makannya enak tuh gue ngeliat kucingnya di sebelahnya dia persis itu bukan kucing dia itu kucing di situ aja gitu. Jadi gue appreciate yang kayak gitu. Nah, Menurut gua, gua masak. Masak itu bukan sesuatu yang baru buat gua karena waktu gue kuliah, teman-teman gua ajak datang ke apartemen buat cobain makanan Indonesia. Gua kan orang Indonesia sendiri di situ, gitu loh. Mm-mm. Jadi gua masak buat mereka dan tujuan gua nggak pernah buruk ya menurut gua ya dalam hidup ini gua nggak pernah eh, apa namanya punya tujuan buruk nih. Gua kasih nih ingredient yang jelek karena kan nggak pernah fit makanan. Apalagi kalau yang ada di rumah kan gua makan sendiri, Iya, iya. gitu. Ya, terutama karena lu lu kan banyak apa? Of course karena lu berusaha untuk hidup sehat, jadinya kan banyak banyak masak sendiri gitu. Jadi Mm-mm. ini untuk meng-ensure orang bahwa orang bingung terus apa masak makanannya ya kalau kalau orang udah terbiasa dengan yang biasa-biasa kan kalau denger lo ngomong gini kayak "Hah, terus apa makanannya gitu Ya, kan. ya tapi kan kalau nggak mau makan juga boleh juga. Makanan gue Iya, makanya iya, iya. isinya isinya berarti gluten free. Kayak gue lagi coba-coba kayak inilah nge ngetes beberapa resep either gluten. Tacos tacos lu bisa bikin tacos yang dengan gaya yang sekarang Bisa kan aja enak kalau tuh. gue mau, tapi itu mahal. Itu kalau Oh, masalah harga masih dipikirin lagi berikutnya. Itu nggak bisa murah. Kenapa nggak bisa murah? Ya karena gue beli dagingnya lah, dagingnya yang iya, nggak ya, ada bagus. hormon bla 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 itu loh. Itu gue sampai perhatikan segitunya. Jadi bukan yang nggak bisa, bisa. Cuma gue nggak tahu harus ngecas berapa itu mahal jadinya. Tapi Hmm. inilah itu masalah resep tuh kan That can be an option ya. bisa ditambahkan nanti itu kan along the way gitu. Kalau kopi kayak apalagi kopi, kopi gue kalau yang gue nggak suka gue nggak pernah. Jadi kalau kopi Mm-mm. yang ada di rumah gue ya kopinya bagus kayak gitu. Nah, memang jadinya sangat niche ya, karena gue nggak ada berarti makanan. Kalau lu pengen apa namanya mie ayam ya nggak lu nggak, jangan cari makan ke rumah gue. Makanan gue adalah either gluten free, keto, tanpa trans fat, tanpa micin, dan tanpa processed food Dan gitu. itu pilihan ya. Jadi bisa 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 ngobrol doang nggak pakai makan Bisa, nggak pakai minum. Kalau dia mau datang bawa makanan buat dia makan boleh sendiri bebas, boleh gitu kan. bebas gitu. Nah, jadi ada di situ. Kira-kira gitu. Oke. Hmm, udah sih itu doang. Itu doang Ya tapi sih kalau tiga episode. menurut gue sih menarik banget buat dicoba sih Putan, tapi bener harus kayak ya nggak usah bikin aturan banyak banget di depan, tapi memang mulai dari cara lu menyeleksi oh, terutama first customers ya. Kayaknya first customers tuh akan matters karena kan itu kan akan modalnya referral kan. Modalnya kan Hmm, kayak apa sih mulut ke mulut gitu. Jadi kayaknya lu perlu
ini juga memutuskan kalau lo ditanya sekarang ideal customer lo ini buat penutup ya. Nggak lo mau mulai nih minggu depan hari Senin gitu. Lu kebayangnya yang lo bukan level prioritas ya, tapi yang lo bayangin orang seperti apa yang di hari Senin nanti bisa reach out lo, yang lo bayangin yang lagi kayak gimana, yang Ya, sedang seperti apa. nah ini tuh ada sedikit hubungannya sama bahwa negara ini lagi chaos. Ini Masa lagi sih? kita Masa chaos? kita lagi ya apalah terserah lah definisinya. Tapi keadaan sedang sangat tidak baik-baik saja. Jadi kita dari mulai podcast ini udah sangat tidak baik-baik saja, Fit. Jadi ini apa ya titiknya ya? Titiknya udah absurd, gue udah nggak tahu. Tapi kalau kalau orang mau melihat kekonsistenan kita nyinyir dan terbukti loh, like really kalau orang mau lihat ya, baca apa, tonton awal-awal episode-episode awal ketika kita ngomongin soal prediksi ngawur kita, tapi I think it's informed prediction ya, karena kita baca, kita apa, kita nguli, kita juga kebetulan bekerja di sektor yang berurusan dengan itu. Jadi ya yang terjadi sekarang kan sesuai yang kita omongin. Ini belum Ya, lagi El Nino, kita belum ngomongin El Nino. Thailand masa 50 derajat Celcius, gila. Lo bayangin 50 derajat Celcius. ya. Nah, maka Anyway, jadi ya, orang-orang jadi orang yang datang ya menurut gue adalah orang yang kayak kita, Fit. Atau jangan kita deh, karena gue nggak bisa bicara atas nama lu kan, tapi orang kayak gue yang eh udah fed up banget sama kapitalisme, bingung mau ngapain, lu bingung jangan mau. sebut kapitalisme anjir. Emang kenapa? Ya bisa aja orang yang lagi BU juga dia bekerja di kapital. Bisa aja dia memang jadi Ya kan budak nggak apa-apa, ya kapitalisme, ya nggak bebas kan apa-apa. nggak apa. Kalau Oh, gitu anti sistem, gue kayak pengen gue kasih nama. nggak harus anti sistem. Nggak Yang harus ntar anti aduh, sistem. aduh, gue harus anti sistem nih untuk reach out Mbak Apu. Ya nggak harus. Ya ini gue belum ketemu namanya apa. Kan kan harus bikin bikin page-nya kan, bikin Iya sosmednya ya, bla bla bla. Tapi buat gue kamu. Jadi pasti buat kamu yang apa? yang butuh orang ngobrol, that's it. Ya, Butuh oke. orang ngobrol. Tadinya gue ragu-ragu ya, perlu nggak ya dibikin podcastnya sekarang lagi, maksudnya suasana lagi panas banget, panasnya banget gitu, pakai banget. Karena ini kan political science 101 ya. Kalau rakyat lapar, maka suasana akan sangat panas. Rakyat lapar, Ya, eh, apa namanya, bensin naik, BBM naik iya. harganya, dan itu Mm-mm. ngeri. Itu keadaan yang ngeri. Dan kita kan hidup melewati reformasi gitu loh. Jadi di bayangan menurut gue sih masih jelas ya. Kalau buat gue sih masih masih jelas kengerian reformasi gitu loh. Jadi 98. suasana ya suasana lagi sangat panas. 98 lagi mana gue Cina lagi gitu loh. Gitu loh. Jadi that- i- tapi tapi kayak gue nggak tahu lah sih semesta siapapun itu kayak yang gue bilang. Pokoknya gue berpikir ini dan justru keadaan kayak gini yang makin kayak yang gue bilang makin sekecil apapun kita bahasanya terlalu besar ya tapi ya mungkin sekecil apapun sebuah relasi sosial kecil apapun itu bisa membantu lu gitu. Mm, Kalau mhm. ngomong Ya. cuma kalau cuma berdua, ya mau ngomong rame-rame boleh boleh juga ya tapi kan eh, kalau gue perlu diskusi sih gue biasanya berdua ya karena ya Mm. itu kecil aja itu bisa membantu lu gitu loh karena dan itu sudah membantu gue gak berarti masalah gue selesai tapi kayak yang gue bilang kayak ada yang kasih pandangan baru sehingga gue langkah gue ke situ gitu Ya. gitu sih that's it Iya, udah dan masalahnya nggak harus apapun, nggak, I mean sekarang nggak dengan harus kondisi kondisi negara, kondisi politik, kondisi sosial dan ekonomi yang sedang carut marut, itu ya sah-sah aja kalau ada orang iya yang ngerasa makin frustasi kan, dan mungkin perlu untuk ngobrol. Tapi mungkin juga jadi nggak ada masalah yang terlalu kecil kan, Pu. Jadi basically nggak ada apapun bisa aja ngomongin tentang negara, bisa aja ngomongin tentang identitas diri, ngomongin tentang apapun lah yang dirasain kemarin, kesehatan kesehatan, kekecewaan kemarin, kekecewaan yang menurut kamu mungkin sepele banget, tapi kenapa ya itu kok bikin aku terganggu gitu ya, apapun lah, nggak ada parameter apa besar kecilnya masalah. nggak ada
Dan ini juga again pengalaman pribadi. Soalnya Fit kemarin itu tuh, jadi kalau bikin lawar atau makanan Bali pada intinya itu kan bikin bahasa genep namanya kalau lu pernah dengar bumbunya itu bumbu bahasa Ya, genep. bumbu genep. Bumbu Mm-mm. genep bikinnya tuh lumayan kan itu tuh lumayan memakan waktu. Abis itu setelah jadi banyak gitu jadi itu gua freezer. Jatuh kemarin satu Hmm. botol. Itu nangis gua. Iya, Jadi iya menurut kebayang. Jadi menurut gua ya kalaupun lu cuma mau datang pengen cerita, gua tuh capek banget udah masak terus jatuh. Itu kayak bercandaan ada video yang karena dia ibu rumah tangga, kayak ibu anaknya banyak atau gimana gitu. Jadi dia bikin bon broth, udah selesai, Hmm. disaring, bon disaring airnya tumpah semua. Tapi kan itu kan masalah yang sangat umum kalau lu Ya. bener-bener lu lah yang udah punya anak yang ngerti. Gue kan nontonnya nggak ketal-ketal ya. Nah, ada masalah kecil, masalah sekecil apapun ya kalau cuma butuh buat ada yang dengerin, gue dengan senang hati dengerin gitu, Mm-mm, mm-mm. gitu sih. Ini masih Oke. masih Pak. Ini tutup. Ini end yang urusan eh apa apa namanya gue belum tahu teman dengar. Nanti nanti gue pikirkan Oh nama ya, 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 ya. nama ininya. Nah, terus habis itu gue mau buka dengan satu pertanyaan baru yang Oke. random. Kan Hmm. kemarin kayak yang gue bilang, gue jalan-jalan, gue naik motor, Hmm. titik dari Bali, titik terjauhnya adalah Muntilan, habis itu gue balik lagi ke Bali. Fit, ini selalu terjadi, dan ini gue selalu notice. Hmm. Di Bali, gue udah hampir 10 tahun. 10 tahun lah udah, 10 tahun sih udah. Itu mungkin dalam 10 tahun gue baru lihat satu orang gila, mungkin ya, satu orang gila. Orang gila itu adalah orang schizofren. Jadi di jalanan yang kelihatan dia enggak dalam mental ini. Jadi kalau buat yang nggak tahu schizofrenik itu tuh sebenarnya punya arti khusus. Jadi schizofren itu terputus dari realita. Dia kayak gunting. Jadi dia putus. Skizofrenia. Nanti bisa kalau yang tertarik Hmm. psikologi bisa Google. Itu tuh arti 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 kata schizofrenia. Jadi dia terputus dari realita. Nah, orang gila yang kita lihat di jalan, yang nggak pakai baju lah, atau homeless, dia ngomong sendiri, mengganggu orang, bla bla bla, itu sebenarnya secara diagnosa schizofren. Di Bali, gue kayak kayaknya gue lihat satu itu pun nggak presentable. Kalau dia nggak ngomong sendiri, dia sambil teriak-teriak, gue nggak tahu bahwa dia gila. Jadi dia bajunya tetap rapi. Cuma dia ada di jalanan gitu. Satu satu Mm-mm, kali. Dua deh biar mm-mm, biar seolah-olah ada dua. Gue jarang banget lihat. Tapi begitu gue mendarat di Jawa, ini Jawa manapun, dengan metode apapun, bisa kereta, bisa pesawat, terbang, bisa yang recently sepeda motor, pasti ketemu orang gila. Kenapa mm-mm. ya? Lo tahu nggak Oke. jawabannya? Gue sangat penasaran sih. Gue Di ada Jogja. beberapa dugaan. Oke, gimana gimana? Pertama, lu masuk ke Jawa. Jawa itu setengahnya populasi Indonesia ada di Jawa, Iya right? sih. Ya. Iya, jadi kayak ya kalau boleh dibilang segala macam manusia ada di sana. Jadi kalau menurut gua karena proporsi memang manusianya sebanyak itu, jadi ya lebih apa lebih mungkin aja lu ketemu orang orang gila daripada di Bali. Itu satu. Kedua, kalau gue dugaan gue lebih ke Balinya. Ini again lagi-lagi ini dugaan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mengcounter saya di apa di komentar silahkan. Lo Tapi jangan setahuku, mengundang buzzer, emang kurang buzzer dalam hidup lu gimana? karena Gimana gue keadaan pernah thread lu? belajar. Oh, baik-baik aja. Oh, baik-baik Oh, aja. cuma WhatsApp WhatsApp saya berusaha di take over dan thread sih pos-pos pada hilang. Tapi kayaknya dibandingin sama banyak orang yang melaporkan kayak beneran di doxing, gue sih nggak ngalamin di doxing. Well, gue pernah didatengin militer sih. Fit lo Jadi lo ya udah ya sebenarnya mungkin. lo sebenarnya ngapain sih? Emang lo segitu berpengaruh? Waktu itu sih kita udah ngebahas ini Enggak, ya, tapi enggak sih. kayak ada Ya banyak gue nggak banget. tahu seberapa berpengaruh. Cuman kan sempat kemarin waktu yang demo Jakarta itu karena sangat sedikit media yang mengcover dan gue kan mengcover minutes by minutes karena gue ada di sana. Nah, itu tuh lumayan postingan gue dan juga diangkat ke banyak media Oh, ini lu tuh Instagram dan lu tuh nama gue disebut, nama apa oh, akun trust gue disebut tapi berarti punya lu tuh sebagai publik ya?
Instagram lu tuh publik Oh, ya? public public. Ini Oh, enggak, oh. threads Hah? gue public. Threads gue public, Instagram gue enggak. Kan bisa Tapi lu bisa live pakai threads gitu maksudnya? Itu ya, lu bisa live pakai posting apa? video. Posting video, enggak live, posting video di threads. Jadi kayak ngambil video terus di post gitu, enggak live. Oh, Tapi oh. tapi gue kasih timestamp kayak jam segini ini yang sedang terjadi, jam segini nih yang sedang terjadi Oke, 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 oke. gitu. Terus ya lumayan sih, kayak kayaknya masih sedikit yang secara kemarin teratur apa ngasih info kalau lo mau demo hari ini ada demo di sini di sini di sini, itu gue lumayan. Dan gue akun ibu-ibu gitu ya, jadi kayaknya ada beberapa udah ditandain gitu, beberapa akun ibu-ibu yang bukan akun organisasi gitu yang Ini sebenarnya nanti deh urusan masalah orang gila itu nanti gue capek komplainin ini ya, tapi gue tetap pengen komplain. Karena Fit, kok lu prioritas lu tuh gimana sih? Kok lu malah menyerang akun ibu-ibu? Gue pengen ngomong ditujukan ke siapa tuh gue bingung ya. Ngerti nggak lu? Kayak prioritas lu tuh apa? Prioritas lu ya tuh mungkin kenapa saking menyerang ya, akun ibu-ibu? kayaknya tuh mereka memang gak disuruh mikir strategis tapi semasif mungkin, karena kan itu kan setahu gue ya kayaknya ya cara kerjanya adalah di outsource gitu loh, Bu. Di outsource ke agensi terus agensi is doing the crawling, terus ya udah kayak mereka bagi ya udah siapapun yang kena gitu. Jadi udah kayak gitu, siapapun yang dianggap bisa mendrive opini publik, karena ada juga orang kayak yang baru beneran kayak followernya cuma seberapa dan dia cuma komentar, tapi aku lihat yang kena doxing yang kayak diteleponin di ini di WhatsApp yang kasar banget itu memang aku perhatiin yang postingannya tuh lumayan personal attack ke penguasa. Kalau gue tuh nggak pernah personal attack, gue ngebahas pakai data lah, gue ngebahas itu, tapi gue emang nggak pernah ngatain ngatain fisik lah, gue nggak pernah ngatain gitu-gitu sih, nggak. Cuman tapi tetap juga kena, tapi ada yang lebih parah, banyak lebih parah, dan itu kayak orang-orang biasa gitu. Makanya betul juga pertanyaan lo, kenapa mungkin saking paniknya, saking takutnya dengan apa ya opini, jadi apapun dipukul rata gitu sih. Gue gue tuh pengen ngomong, gue cuma pengen kasih komentar ya. Siapa tahu ada buzzer yang nonton. Karena kan ini bahasa Indonesia jadi nggak bisa difilter. Kayak kerjaan lu tuh kan mempengaruhi tubuh dan kesehatan lu ya. Kerjaan lu, bukan. Aktivitas lu, apapun itu mempengaruhi tubuh dan kesehatan. Terlepas dari gua agamanya apa dan atau apa. Kenapa kalau orang religius dan dia dengan sungguh-sungguh mengikuti ajaran agamanya, kesehatannya bagus, pikirannya tenang, karena yang dia lakukan positif. Ya, Sama kayak kerja, kayak aktivitas apapun tuh kalau lu lakukan dengan pikiran yang positif, maka dia akan, dan ini bisa dijelaskan secara medis. Ini juga kalau gitu nih buat menjawab pertanyaan tadi siapa yang datang di hari Senin adalah orang yang pengen mendiskusikan kesehatan misalnya. Kayak yang kayak gini-gini. Nah, lo lu tanya kalau kenapa buzzer nggak kepikiran? kenapa gue ngerti ada uangnya, gue paham dan kita lagi dalam kesulitan ekonomi. Tapi kalau lu tiap hari kerjanya nyari orang dan nyerang, itu kan sangat negatif. Lu emang bisa tidur? Gue pengen mengingatkan itu. Kan nggak Masa sih? semua orang punya consciousness kayak gitu, Bu. Ya, tapi kan badan fisik sakit apa enggak tuh kan berasa, Fit. Lu Ya bisa tapi kan dia nggak tidur, menghubungkan. tidurnya Dia tuh gimana? nggak Ya ini menghubungkan. sekarang gue hubungkan. Biar at least masuk gitu loh di kepala. Lu tuh, lu melakukan ini tuh kan nggak, ini bukan sebuah tindakan yang positif. Masa nggak bisa lihat gitu loh. Kan sama kayak eh inilah tindak kriminal lah. Itu kan nggak ada yang positif. Kan hasilnya nggak pernah bagus. Gue yakin banget hasil apa namanya kriminal yang besar banget dia korupsi sampai rumahnya banyak, perusahaannya banyak buat money laundering. Itu nggak mungkin sehat. Coba deh cek para penguasa tuh penyakitnya apa aja. Gak mungkin sehat. Kenapa? Karena tindakan yang negatif itu kan balik. Dan dia baliknya bukan kayak karma, nanti balik. Nggak gitu. Iya, iya, iya. Dia balik setiap hari. Sel-selnya tuh kena oksidasi secara negatif. Gitu Iya. loh. Gue cuma pengen, ini gue konekin. Kayak apalagi lu kalau masih muda, lu basar-basar muda. Umur lu berapa? Apa cari yang positif? Lu cari yang positif, jualan gorengan, cari yang jujur. Cari yang berguna. Jangan nyerang akun ibu-ibu, goblok.
Lu tuh ngerugiin diri lu sendiri, lu nggak sadar tapi lu sedang merugikan diri lu sendiri. Tidurnya bener nggak? Coba coba cek. Baser. Lu kalau tidur 8 lu kalau tidur 8 jam sehari nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena screen nggak boleh tuh, lu kebanyakan lihat screen tuh nggak boleh, lu nggak bisa tidur. Kalau lu nggak bisa tidur, badan lu tuh rontok. Di umur milenial tuh lu abis. Lu kira kenapa tuh pada ada yang lagi main bola lah tiba-tiba sakit jantung? Itu asal dari mana? Tuh gua konekin. Lu cari kerjaan yang agak lebih positif. Dah, coba silakan lanjutkan. Ya. Oke, soal orang yang Kalau orang ODGJ si banyak. sovereign ya. Lagi-lagi ini kayak gue pernah terekspos dengan penelitian ini, tapi bukan penelitian tapi kayak observasi. Jadi kayaknya juga pertama karena dari sisi Balinya sendiri, pertama Bali itu kan branding pariwisatanya kenceng banget ya Pu, dan Hmm. menurut gue there is kayak ada usaha yang Oh, sangat besar di pemerintah Bali dan juga adat untuk menjaga agar biar orang ODGJ tidak terlalu oh terlihat di oke ya jalanan. sih benar-benar benar ya ya ya. Kedua, budaya pasung masih kuat. Jadi bukan karena kalau di Jawa budaya pasung di beberapa tempat, tapi tidak di seluruh Jawa ada budaya pasung gitu. Jadi tapi kalau di Bali tuh setahu aku, lagi-lagi correct me if I'm wrong, itu budaya pasungnya masih kuat, adatnya masih kuat. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh cenderung kayak disembunyiin gitu. Jadi mereka memang tidak berkeliaran karena mereka tidak diizinkan berkeliaran gitu. Jadi mungkin kalau aku malah lebih ke kenapa lo nggak bisa ngeliat itu di Bali? Sebenarnya kalau di Jawa lebih kayak bodo Tapi kan amat gitu. Jogja, tapi kan Jogja kan juga pariwisatanya kuat ya. Dan ini gue sekaligus ngomongin ini. Oke lah, memang ada budaya apa namanya ada marketing pariwisata yang sangat besar dari Bali. Tapi sebuah kota itu gimana pemimpinnya itu gue juga lihat, gue kayak langsung ngejudge dari ada berapa homeless yang gue lihat fit. Gue tuh ke Mm-mm. Blitar, aduh gue sebut lagi namanya, terserah deh. Gue tuh ke Blitar, gue cuma stay malam, gue nyampe besok paginya, besok agak siang lah, jam 9 jam 10 tuh gue bergerak dari Blitar langsung ke kota lain. Gue nyampe di hotel itu jam 8 apa jam 9 gitu. Jadi cuma Mm-mm. beberapa jam gue ada di Blitar. Mm-mm. Itu gue ngelihat minimal dua orang homeless yang bau banget di depan hotel lagi. Bau banget. Jadi gue kaget nih, bau apa nih? Oh, orang homeless gitu. Nah, berarti kan sebuah kota, ya lah kok pemimpinnya gimana? Terus Jogja. Nah, ini yang gue juga sangat nggak suka di sebuah provinsi spesial, apa istilahnya? Provinsi Daerah khusus, istimewa. daerah Istimewa. istimewa, daerah istimewa yang ada seorang rajanya, itu ininya banyak, orang homelessnya banyak, gitu loh. Mm-mm. Jadi selain orang si sovereignnya, gue pasti lihat Jogja, terus Salatiga ya, gue lihat Banyuwangi. Kalau Banyuwangi sih kotanya Mm. nggak terlalu besar ya, dan memang kayak yang lu bilang tadi, teman gue juga ngomong kalau di Banyuwangi sih dipasung mbak gitu. Jadi tapi gue lihat Mm-mm. gitu loh. eh Maksud gue Ya, kalau Jogja, kan dugaan gue pariwisatanya adalah besar juga. tapi kan not not se apa ya, not se apa ya, tidak secara systematically built upon the kayak beda banget desain sama Bali. Maksudnya Jogja sama Bali, Jogja memang apa ya tujuan wisata kedua, tapi bahwa dibandingin sama Bali yang emang di bahkan sekarang udah di titik dimana kayak artificially keep on being molded and molded and molded sebagai mass tourism, itu kalau di Jogja effortnya tuh nggak segitunya gitu. Oh gitu Jogja ya. tuh jauh lebih ya sebagai apa ya the kayak kalau ditanya apakah adat orang Jawa di Jogja, berapa banyak paguyuban orang Jawa di Jogja yang terlibat actively dengan desain pariwisata, hotel segala macam destination di Jogja compare tuh yang di Bali jauh banget, lebih lebih Oh, sangat into Bali daripada yang di Jogja. Itu satu. Kedua, yang ngomongin homeless, curiga gue antara either itu eh, orang masa kayak pendatang, karena apalagi kalau lu di daerah mana, kalau itu di daerah pusat kota Jogja. iya di alun-alun. Nah, di alun-alun kan, di alun-alun itu kan di Malioboro itu tuh kan pusatnya orang-orang dari luar kota bekerja kan. Basically kayak orang-orang pedagang, orang-orang yang Hmm. beneran kayak beneran dari jauh-jauh Bu gitu. Di Jogja tuh ngumpulnya di sana. Karena
gue cukup confident to say kalau kamu orang Jogja, you cannot be that homeless sih. Ya either kamu punya masalah terus kamu beneran, soalnya pasti di desa pasti ada lah, ada rootsnya, kayak itu mostly yang nggak punya roots gitu. Dan kedua ya mungkin karena level, ya karena kemiskinan dan segala macam, tapi semiskin miskinnya orang di Jogja tuh masanya kalau dia emang orang asli, Jogjanya maka ada. Jogjanya pasti punya tempatnya yang ujungnya mungkin either dipasung atau ya udah diurus gitu. Kalau homeless kan bukan, lo bicara homeless kan Nggak, bukan ODGJ kan. ada yang ya homeless, Oh ya ada homeless, schizofren, ada ODGJ ya, atau kan keduanya juga bisa kan. Jadi ya. dia schizofren juga, homeless juga gitu. Ya ya udah, ini kayak gue komplain lagi. Maksud gue, ada berapa sih provinsi di Indonesia yang ada kebangsawannya gitu? Kayaknya kayak Jogja, Solo, mungkin Aceh ya. Gue Banyak dong, Ternate, Cirebon, Makassar, Bone, tapi Toraja. ini nggak prominent nggak, ininya merekanya? Apa cuma status sosial aja? Kalau soalnya kalau Jogja beda kan. Kalau Jogja kan dia punya Daerah status yang istimewa dan beda, ya. daerah istimewa gitu. Kalau yang lain kan bisa juga kayak di Bali, Raja Ubud sih ada dan terjun di Mm-mm. politik ya, tapi Raja Tabanan contohnya atau Raja Ya, ya, Gianyar ya. itu kan ada rajanya ada, tapi tempatnya Ya. biasa aja, nggak semewah Ubud. Kalau kalau lo tanya, ya memang levelnya beda-beda, tapi sebenarnya kalau ngomongin soal penguasaan terhadap tanah dan resources tuh most of them are. Jadi kayak emang Jogja ya kayak Oh, enaknya ada dokter daerah istimewa karena kayak emang Jogja tuh kayak ya monarkinya masih diakuin gitu loh, kayak titik di mana dia diizinkan untuk mempunyai apa, untuk mempunyai pemerintah aktif gitu. Sementara yang lain enggak, tapi secara penguasaan terhadap resource tanah itu ya mirip sama Sultan Jogja ya gue juga. gue cuma mau bilang, Siddhartha Gautama itu tuh anak raja. Mm. Kenapa dia keluar dari istana dan mendapatkan enlightenment sebagai Buddha, sebuah makhluk yang bisa memutus reinkarnasi? Karena dia lihat kemiskinan dan penderitaan rakyatnya. Gue cuma mau bilang bahwa Ya si terus raja-raja ini mereka punya resource-nya kalau mau nolongin. Gampang banget itu mah, nggak menghabiskan kekayaan sama sekali. Berapa sih? Apa sih susahnya nolongin? Tolongin dong. Gue cuma ngomong itu dah. oke, sip, silahkan yang mendengarkan Apu tolong ditolong. Apa kayak Aku juga kasihan? I don't feel like I have to answer for them ya, karena kayak ngapain juga belain elitis gitu. Tapi juga again, lagi-lagi kayak itu kan gray area ya, maksudnya manusia, lagi-lagi ya manusia ada yang hal yang baik yang dilakukan tapi ada juga buruk yang dilakukan. Kalau aku disuruh membongkar misalnya apa namanya, hal-hal ya, kalau apakah kerajaan, apakah keraton melakukan hal-hal baik, iya, tapi apakah keraton melakukan hal-hal buruk juga, iya gitu kan. Jadi Banyak. ya, ya udah, Ya udah, yes, ya gue kayak cuma mau bilang, ya that's udah it. nggak usah deh. Gue cuma mau bilang Jogja juga daerah pariwisata. Kalau gue lihat, dan itu tuh bukan kayak, oh gue udah tinggal selama 3 bulan nih, nggak gitu. Itu hari pertama. Apalagi gue mungkin agak sering jalan kaki ya soalnya ya Fit. Kan gue Tapi emang terus terang, maksudnya it's a very valid concern kok, dan gue juga sebagai apa, orang asli Yogyakarta walaupun bukan orang kota, karena beda ya, karena bantul beda bantul ya pil ya. orang kota Yogyakarta dengan keeksklusifan kota Yogyakarta itu dengan kabupaten-kabupatennya, dan beneran memang Jogja tuh kayak nggak diurus. Maaf, ini saya ngomong banget nih, transportasi umum mana diurus? Oh iya sih, kalau Kayak saya. banyak, masih gini, daerah dengan UMR terendah gitu ya Oh di iya, Jogja ya. Indonesia. Jogja apa Semarang sih? Iya. Jogja Terus ya. di romantika kemiskinan dibikin semacam itu adalah sesuatu yang indah gitu. Kayak dibungkus dengan bicara, oh karena orang Jogja sederhana. Orang Jogja juga butuh hidup gitu. Orang Jogja itu juga butuh, kayak masa di glorify gitu loh. Kemiskinan tuh di Iya. glorify dengan kesederhanaan lalala, dan orang Jogja tuh nerimo. Jadi dapat uang apapun juga tetap ya oke. Di satu sisi nerimo itu adalah sebuah apa ya, kalau gue bilang itu filosofi yang sangat baik, tapi itu tuh nggak menyetoli eksklusif terus harus nggak berjuang gitu atau diperjuangkan. Kayak transport, mana transport umum nggak jalan,
Yang membuat Jogja masih bertahan tuh kalau menurut gue ya karena secara social fabric kalau ada apa-apa orang tuh saling nolongin satu sama lain udah itu gitu. Dia nggak collab. Kalau itu sih satu Indonesia, Fit. Kita udah Iya lihat, maksudnya kita nasi udah bahas apa ini ya? warga bantu warga. Prinsip nasi bungkus itu terjadi kalau ada tetangga kamu yang nggak bisa makan, pasti tetangga kamu bantuin kamu untuk bisa makan. Jadi tapi the system takes advantage of that kan gitu. Dan ini lagi-lagi ini ini kan gue saya kalau udah lo sentil ngomongin Jogja dan ngomongin soal kebangsawanan dan etis itu tuh sebenarnya gue suka karena gue bakal meledak karena lagi-lagi it's not enough kayak mau dibilang oke dari sisi budaya segala macam dilakukan oleh keraton untuk menjunjung budaya Jawa segala macam lah yang baik-baik itu oke it's good the arts culture great tapi boleh nggak ngelihat secara ekonomi tuh orang tuh sesak napas gitu di Jogja. Ya udah deh biar fair, gue juga kesel sama kerajaan Inggris misalnya. Kayak Inggris kan lagi carut marut, kurang miskin Ya apa? banget. Ke Iya. guru, apa namanya perawat rumah sakit segala macem under Oh iya pada under ini ya underpaid ya. underpay kayak gila lah. Masih ada Catherine siapa lah namanya yang gue lupa, Prince William yang sekarang udah bold. Kayak tolong dong, kayak lu kok masih bisa. Kenapa di dunia modern ini? Ah udahlah, udah kita selesaikan. Ini Soalnya contoh. kalau di sini ada yang mau ngebelain para bangsawan-bangsawan itu aja just want you to know kayak nggak usah nggak perlu dibela mereka itu. Kecuali mereka mau bayar gue fit. Jadi gue pengen datang spesifik ngomongin tentang keraton Jogja boleh sini gue dengerin. Tapi dengan Oh, kan ceritanya mau oh iya bayar. iya iya. Oh iya iya mau bayar. Oh tapi gini ya, karena kalau bicara orang tuh sering ini self kritik ke orang Jogja. Karena ketika tadi lo mengkritik Sultan, karena kan the whole spiritual and cosmology of Javanese and Jogja itu kayak itu tuh hal yang tidak terpisahkan. Jadi ketika lu mengkritik Sultan, orang tuh secara otomatis menganggap kamu mengkritik kejawaan mereka, mengkritik Enggak. their life. Padahal enggak, it's a different thing gitu ya. Jadi orang Jawa is orang Jawa, filosofinya Jawa, gaya hidup Jawa segala macam. Menurut gue itu kayak still top gitu. Tapi bahwa ada sosok yang memegang kekuasaan dan yang dilakukan juga banyak merugikan masyarakatnya itu juga nggak bisa dilupain gitu loh itu karena orang tuh suka suka mix it po kayak secara otomatis ya tau itu tuh kayak subconsciously ketika lo nyebut Sultan tuh gue lagi tadi ya, pertama-tama waktu lo ngomong itu gue aduh kayak orang Jawanya gue disentil sama lo walaupun terus gue coba Oh, oh no 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 she is talking about Sultan she is talking about the penguasa gitu ya, gue lagi nggak membahas etnisnya. ya. Ya udah kita akhiri. Gue cuma sama terakhir gue pengen bilang hashtag hidup mahasiswa. Karena gue nggak bisa ada di, gue nggak bisa ikutan. Ya, dan semoga teman-teman yang di Surabaya yang semalam masih ditangkap kayak penjual aqua ditangkap, orang yang baru cuma lewat ditangkap atau yang memang ya udah emang orangnya emang cuma demo aja emang kenapa sih nggak boleh demo? Ya itu lagi ditangkap sekarang jadi lagi didampingin moga-moga segera keluar. Ya.